Ia mengutus para murid mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Bacaan diambil dari Injil Lukas 9, ayat 1 sampai dengan 6. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, panggilan Tuhan tertuju kepada setiap orang tanpa terkecuali. Panggilan itu sekaligus memuat tugas pengutusan untuk mewartakan kasih-Nya. Syarat menjalani panggilan adalah merasakan kasih Allah terlebih dahulu dalam hidup pribadi, sebab kasih itulah yang hendak diwartakan. Hanya dengan kasih Allah, segala macam penderitaan dunia akan terhapuskan. Dalam bacaan Injil hari ini, ke-12 murid Yesus diutus untuk melenyapkan penyakit dan mengusir setan. Penyebab segala penderitaan tersebut adalah faktor di luar diri manusia, sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan kemahakuasaan Allah. Itu sebabnya Allah yang Maha Kuasa harus menjadi andalan dalam setiap kondisi hidup kita. Dengan mewartakan kasih Allah, kita memperkenalkan cara Allah bekerja dan berkarya. Harapan kepada kuasa Allah harus menjadi dasar hidup setiap orang sehari-hari. Panggilan Tuhan membuat kita lebih merasakan kehebatan Allah. Tidak ada unsur manapun yang mampu mengalahkannya. Seringkali jebakan roh jahat mempengaruhi setiap orang dalam berpengharapan. Ketika butuh jawaban praktis, mudah bagi kita untuk mencari penolong yang lain. Padahal segala jawaban dari Tuhan tidak hanya menuntaskan perkara, tetapi juga mendewasakan sikap Kristiani kita. Misalnya dalam hal kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan. Disitulah kita diutus sebagai pewarta. Mewartakan cara kerja Allah juga merupakan usaha pemurnian iman secara berkelanjutan. Tugas ini diemban oleh kita sebagai konsekuensi dari baptisan yang kita terima. Melalui baptisan, kita diberi hak untuk menerima pemenuhan janji keselamatan. Di sisi lain, kita diwajibkan untuk melaksanakan tugas pengutusan secara benar di dunia. Sebagaimana ke-12 murid mengalami kasih Allah karena perjumpaan pribadi dengan Yesus, kita pun harus mengusahakan pemeliharaan rohani agar bisa berjumpa dengannya. Melalui doa, dinamika hidup harian, dan ketenangan batin, kita harus merasakan Yesus hadir secara personal kepada kita. Kehadirannya ini menjadi titik tolak kita dalam menjalani aktivitas harian sebagai utusannya. Pada hari ini, kira-kira tugas pengutusan apa yang kita terima melalui dialog rohani dengan Yesus? Di mana dan kepada siapa sajakah kita diutus sebagai murid-Nya?
Mari kita sadari tugas pengutusan kita melalui doa yang kita laraskan kepada Tuhan. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tolonglah kami agar supaya kami hanya menabuh benih-benih Injil selama masa hidup kami di dunia ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.